Selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain label untuk kebutuhan label minuman kurang lebih. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana cara menggunakan desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya mengenai bagaimana cara mendesain label menggunakan software J. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat seperti ini kurang lebih. Jadi ini permintaan dari salah satu komentar di YouTube channel saya, Ami Ali. Terima kasih sudah mengikutinya, dan yang lainnya juga seperti ini ya, Dawir juga mengikutinya, dan yang lain juga mengikutinya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Banyaklah bertanya, nanti saya akan buatkan sesuatu apa yang kalian minta selama saya masih bisa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat label. Ini sederhana ya, sederhana tapi penting teman-teman. Jadi saya tidak yang sulit-sulit, tapi sederhana banget cara buatnya bagaimana. Oke, langkah pertama kira-kira membuat seperti ini bagaimana. Cukup kita membuat satu saja, nanti diduplikat, terus kemudian nanti tinggal diganti gambar, warna, dan sebagainya. Nah, awalnya tuh teman-teman harus menyiapkan foto seperti ini. Nah, ini saya ngambil dari vector stock ya. Teman-teman tinggal nanti cari aja dimanapun ada. Nah, langkah pertama ketika ingin membuat seperti ini, teman-teman harus mencoba untuk menseleksi area bagian botol-botol atau misalkan kemasannya seperti apa. Ini boleh diketik aja, cari ya. Di Google banyak banget. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama adalah teman-teman seleksi bagian untuk bagian si botolnya dengan yang namanya yaitu pentul kurang lebih ya. Dengan pentul teman-teman tinggal diseleksi sesuai kebutuhan sampai seberapa besar yang diinginkan kira-kira ya, sampai ke kebutuhan kira-kira di mana aja. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana mengcropping karena di sesi keberapa ya saya lupa tuh menjelaskan mengenai menggunakan seleksi pentul. Nah, teman-teman ini tinggal diseleksi aja ya sesuai kebutuhan. Nanti setelah sudah jadi teman-teman tinggal dibuat area tersendiri. Nah, nanti jadinya seperti ini, terpisah. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, jadi ketika teman-teman sudah mendapat, jadi ini saya sudah ada 3 file teman-teman. Nah, jadi file itu sebenarnya kayak seperti ini. Nah, ini saya coba setelah nanti teman-teman tinggal di cropping, nah teman-teman akan mencoba untuk membuat dipaste langsung di halaman sesuai kebutuhan. Ini dihilangkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, itu dia teman, simple ya. Jadi setelah sampai di sini, teman-teman tinggal mencoba untuk intinya sih setelah teman-teman sudah mengcropping, tinggal di copy paste lalu dibuat satu botol aja kurang lebih seperti itu. Terus kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman mencoba untuk membuat seleksi, misalkan bagian bagian misalkan si stroberinya. Nah, teman tinggal cari, banyak banget kok gambar-gambar seperti ini. Ini saya ngambil dari Google semua teman-teman ya. Ini buat latihan, teman-teman, buat latihan. Jadi teman-teman tinggal cari kira-kira filenya yang mana yang kalian mau jeruk kayak mau misalkan buah guava juga boleh. Ini salah satu contohnya. Misalkan saya pengen pilih yang strawberry ya. Nah, teman-teman coba menggunakan yang namanya Fuji Select, diklik di bagian yang warna putih ya. Warna putihnya, terus kemudian teman-teman tinggal di select inverse. Jadi untuk mengambil area dalamnya, kalau tadi kan pertama diklik di luar tuh hanya seleksi luar. Setelah kita cukup mengambil bagian dalamnya karena di inverse ya. Oke, terus kemudian teman ke menu select pilihnya namanya shrink ya, untuk menseleksi lebih ke dalam lagi. Karena kalau kita lihat lebih dekat teman-teman, dia tidak pas pinggirannya. Nah, supaya pas teman harus select pilihnya shrink. Oke, coba saya kasih 2 aja. Tergantung nilainya, tidak harus 2, mau 5. Tergantung, kalau misalkan filenya besar biasanya nilai akan lebih besar. Ini saya kasih 2 aja. Oke, lalu teman-teman tinggal mengcopy seperti biasa, edit copy. Oke, terus kemudian tinggal taruh di sini labelnya. Nah, taruh aja di Ctrl V ya, edit V. Oke, langsung diklik di sini yang pertama. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal diatur kira-kira besarnya seberapa. Itu tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman suka gambarnya besar boleh ya. Kalau bedanya apa kalau besar atau kecil? Jadi ini menunjukkan prioritas, kira-kira nih mau ditonjolkan buahnya misalkan gitu ya. Oke, seperti ini misalkan ya. Udah cukup.
Lalu teman-teman tinggal di cropping buahnya dengan cara bagaimana? Jadi tadi kita kan sudah mengcropping bagian si ini nih botolnya. Teman-teman tinggal coba untuk melakukan yang namanya tekan Alt, klik di gambar, akan seleksi, lalu teman-teman tinggal diklik di bagian gambar si buahnya, lalu di cropping aja. Ya, pakai ini nih, klik di sini cropping, lalu selection, add. Nah, sudah masuk. Simpel ya, sederhana ya. Oke, saat ini teman-teman mencoba buat layar baru ini untuk si buahnya ya. Nah, teman-teman boleh membuat layar baru lagi ya. Buat layar baru lagi itu untuk mungkin botolnya ya. Warna dasar botol gitu ya. Jadi botol bisa kita rubah teman-teman. Supaya lebih suasana sama dengan suasana si gambarnya. Nah, teman-teman tinggal diklik ini pindah ke bawah posisinya. Terus kemudian teman-teman tinggal pilih warna menggunakan warna gradient. Nah, warna gradient ini teman-teman tinggal pilih warna apa. Nah, teman-teman yang paling gampang pakai yang default dulu seperti biasa. Default aja. Oke, lalu tarik dari sebelum saya tarik nih teman-teman, karena saya seleksinya kepengen sebatas ini nih, tidak sampai ketutupnya. Teman-teman harus menggunakan yang namanya rectangle selection. Saya tekan Ctrl, diseleksi hanya bagian tertentu. Di sini aja. Oke. Nah, jadi hanya bagian bawah aja yang kena ya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal dipilih gradient, lalu tarik dari atas ke bawah menggunakan shift supaya lurus. Warnanya seperti ini. Nah, warnanya tinggal dirubah. Bagaimana caranya? Klik di sini di bagian lingkaran di sini, lalu diklik di sini. Nah, saran saya memilih warna bagaimana tipsnya? Teman-teman lihat suasana yang ada di sini lebih dominan di mana? Kalau memang dominannya di sini lebih warna strawberry, teman-teman klik di warna strawberry-nya. Klik aja, lalu pilih warna strawberry-nya. Nah, lalu di OK, selesai teman-teman. Sudah selesai, nggak usah pusing-pusing. Langsung klik move tool. Nah, setelah sampai di sini, bagaimana supaya warna itu menyatu oleh si botolnya? Teman-teman boleh ke blending, pilihnya adalah namanya di sini, pilihnya yaitu boleh menggunakan yang namanya color, ASS color, itu boleh langsung masuk. Itu bebas teman-teman, boleh menggunakan warna ini atau menggunakan yang misalkan highlight juga boleh, tergantung kalian sukanya yang mana. Nah, pertanyaannya gini, kan kalau di botol itu kan ada kayak ada highlightnya dan sebagainya. Nah, ini teman-teman tinggal menduplikat dari gambar yang kita sudah buat, klik kanan, duplikat di ini botolnya, botol yang sudah kita cropping, duplikat layer, tempatkan di atas paling atas. Nah, itu di paling atas. Terus kemudian teman-teman tinggal mencoba untuk melakukan yang namanya di sini multiply. Kenapa multiply? Supaya nanti dia menyatu oleh warnanya. Nah, kayak gitu jadinya deh. Beda sama tadi ya, tadi kan belum dikasih warna. Setelah disatuin, jadi ngeblend dia yang otomatis. Jadi ada kayak gambar seolah-olah kayak bulat. Nah, ini juga berlaku untuk si bagian, misalkan si ini mau dikasih warna nih. Si bagian bunganya, si bunganya lagi, si buahnya. Teman tinggal diatur aja, terserah mau pakai apa. Boleh menggunakan misalkan multiply atau overlay atau softlight, silakan. Tergantung kebutuhan. Nah, tinggal dicari kira-kira pasnya apa. Tinggal digeser aja di keyboard. Tinggal diatur pasnya seperti apa, cocoknya seperti apa. Oke. Nah, warnanya atau begini, tergantung kalian ya, mau pakai warna yang mana. Oke, kalau saya tidak rubah ya. Kalau saya tidak rubah, biarkan saja, tidak apa-apa seperti ini. Karena sebelum saya kasih ini, dia nge-flat kayak gini nih. Nah, supaya mendapatkan ada seperti highlight bayangan di bagian botolnya, saya harus menggunakan kopinya di bagian botol, lalu dikasih multiply. Selesai, simple, sederhana. Oke, untuk kasus si botol sudah selesai ya, untuk warna dan sebagainya. Sekarang bagaimana dengan tutupnya teman-teman ya? Teman-teman sekali lagi tekan Alt, klik di botolnya di bagian atas juga boleh, silakan. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal membuat layer baru ya di sini nih, di atasnya ini ya, bukan di sini ya, tapi di sini. Oke, atau di sini juga boleh. Pokoknya di bawahnya dari si gambar yang pastel layer 4 ini ya teman. Oke, teman-teman tinggal buat layer baru ya, layer baru. Oke, terus kemudian kasih nama tutup botol, simple. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal hilangkan area yang bagian bawah, karena saya ingin botolnya doang tutupnya. Teman-teman tinggal tekan Ctrl, lalu di blok dari bawah ke atas sampai di sini. Oke, dah. Nah, sekarang saya coba perbesar, deketin chipnya, saya geser ke atas. Teman-teman tinggal diklik di bagian tutup botol, lalu teman-teman tinggal diberi warna apa.
Misalkan warnanya kayak gini ya, samakan aja misalkan warna pink ya, warna pink aja. Klik di sini, lalu klik di sini pilihnya. Oke, dah. Setelah dapat, teman-teman tinggal dituang warnanya dengan menekan kontrol koma. Nah, sudah dapat warnanya. Simple ya. Teman, warnanya simple, sudah ada. Jadi warnanya sudah dapat. Lalu tekan kontrol shift A atau klik di move, lalu tekan kontrol shift A. Nah, teman-teman sudah mendapatkan botolnya seperti ini. Saya kecilkan lagi. Nah, sudah jadi. Warnanya agak berbeda dengan ini karena di sini ada highlightnya. Tinggal tuh tergantung dari nanti kita bisa merubah warna dari si warna di sininya. Bisa di bagian tutup botol juga bisa dikontrol dengan cara teman-teman tinggal menggunakan yang namanya color, bisa menggunakan brightness contrast atau hue saturation. Tinggal diatur ya. Jadi dengan hue saturation teman-teman tinggal bisa mengontrol cut lightness-nya seberapa besar. Nah, itu dia. Kurang lebih kayak gitu ya, tinggal diatur. Nah, apakah mau lebih kuat atau enggak? Nah, itu dia tuh. Simple, warnanya bisa dirubah-rubah kok, simple. Hahaha. Oke, kira-kira begitu warnanya ya. Oke, nah kalau teman-teman suka dengan warnanya, misalkan saya nggak suka warnanya agak kurang merah atau gimana, silakan, tergantung kebutuhan. Oke, di sini agak berbeda karena saya kasih highlight terang. Nah, tapi ini kurang pas ya. Yang pas ya seperti ini kurang lebih. Oke, setelah sampai di sini teman-teman sudah selesai. Teman-teman tinggal menambahkan teks-teksnya. Nah, ini dia ya. Nggak usah pusing-pusing, itu terserah judulnya sesuai selera kalian. Pokoknya bagaimana itu terserah kalian ya. Oke, jadi setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk membuat teksnya sudah disiapkan. Di sini nama Jasker. Oke, Jasker aja deh, saya copy ya seperti biasa. Lalu teman-teman tinggal diketik biasa, lalu diketik di sini. Nah, oke. Kalau mau warnanya kan seperti ini dasarnya, tinggal lebih terang. Biasanya akan prinsip dasarnya adalah ketika di sini gelap berarti perlawannya agak terang. Nah, seperti itu ya. Tinggal diblok aja, teman-teman. Terus kemudian teman-teman tinggal dirubah warnanya akan lebih terang. Nah, baru ditempel di sini kurang lebih. Simpel ya, sederhana. Nah, teman-teman kalau kondisi seperti ini, teman-teman tinggal diatur. Kalau memang terlalu besar, tinggal dirubah. Ini fontnya bebas ya, saya menggunakan agensi font yang paling saya suka. Ya sebenarnya sih bebas. Ini hanya buat judul doang. Kalau menggunakan font yang lain juga boleh. Jadi saran saya kalau untuk judul lebih baik sifatnya yang agak tebal. Nah, nama produknya Jasker misalkan gitu ya. Teman-teman tinggal diperkecil kalau memang terlalu besar gitu ya. Kalau warnanya kurang terang tinggal diterangin. Nah, biasanya sih lawannya agak terang, saya lebih senang terang karena gitu ya, prinsip dasar dalam desain tuh begitu. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal ke sini, pilihnya namanya adalah menggunakan perspektif juga boleh ya. Teman tinggal diatur kira-kira mau diatur kemiringannya seperti apa, apakah mau agak miring bukan begini maksudnya, bukan, tapi miringnya agak ke atas teman. Jadi pilihnya adalah ke sini, pilihnya perspektif. Nah, klik aja objeknya lalu digeser ke bawah. Nah, agak miring ya. Ini agak miring juga seperti ini. Dah, simple, sudah saya tempatkan di sini dah. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan teks-teksnya lain. Nah, seperti ini ya, read all dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini saya sudah siapkan. Nah, teman-teman tinggal diketik seperti biasa ya. Misalkan yang 400 milinya di copy ya. Teman-teman tinggal nih, saya nggak perlu ngetik ya, tinggal di copy aja ya, teman-teman tinggal diklik aja. Oke, nah, saya edit copy aja ya. Oke, lalu saya tempatkan di sini, tinggal di paste aja. Nah ya, 400 mili. Oke, saya tempatkan di bawah kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara kerjanya seperti itu teman-teman, tinggal diatur aja sesuai kebutuhan itu. Terus kemudian tinggal ketik-ketiknya sama juga sama. Kalau ini rasa strawberry, mungkin yang kedua ini deh, saya edit copy deh ya. Lalu saya paste di sini. Edit pas. Nah, biar cepat aja sebenarnya. Nah, di bawah posisinya tidak apa-apa, tinggal dipindahkan ke atas teman-teman. Nah, simpel ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi cukup kita taruh di sini saja. Jadi warna-warnanya, kenapa warnanya disesuaikan ya. Kalau warnanya misalkan warna pink atau warna merah atau kuning atau biru, kalau prinsip dasar adalah ketika backgroundnya gelap terang berarti lawannya harus gelap.
Nah, itu dia. Jadi dasar desain tuh begitu ya teman-teman. Oke, lakukan dengan cara sama. Terus kemudian ada RAM-nya di sini. Tadi saya sudah, oke, RAM-nya belum dapat ya. Saya copy teman-teman. Nggak di copy seperti biasa. Lalu diaktifkan ke tempat kita. Ini teks sih tinggal ketik. Mereknya bebas, tergantung sesuai kebutuhan kalian. Oke, saya geser bawah seperti ini contohnya. Selesai, nah ya. Tinggal tambahkan kata-kata yang di bawahnya, misalkan gitu ya. Nih, tinggal di copy seperti biasa. Tinggal di Ctrl V. Oke. Taruh di sini deh. Nah, gitu. Nah, biasanya di sini pasangannya lebih terang. Saya terangnya juga. Saya double klik, lalu saya tekan Ctrl A, lalu diberi warna. Saya warnanya misalkan saya kepengen agak terang seperti ini. Udah, lalu di oke aja. Nah, atau kalau mau kurang terang lagi, tinggal terangin lagi. Nah, intinya bagaimana senyaman mungkin kalian supaya bisa dibaca, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk vitaminnya boleh digeser ke atas seperti ini. Nah, selesai. Cuma seperti itu teman-teman cara kerjanya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal melakukan yang namanya duplicate. Nah, jadi teman-teman tinggal melakukan duplicate nanti ya. Tapi teman-teman ini semuanya harus dimasukkan ke satu folder. Nah, ini satu folder ya. Jadi kalau saya tempatkan di paling atas, ya, paling atas gitu ya. Misalkan di sini nih. Nah, jadi yang semuanya ini masuk ke dalam, masuk ke dalam ke sini nih. Nah, ke sini tuh masuk semua. Nah, setelah sampai sini teman-teman tinggal ditutup aja. Ini udah jadi. Nah, kalau teman-teman ingin memberi warna yang satunya lagi sebelah kiri dan kanan, teman-teman cukup melakukan proses yang namanya adalah penduplikatan. Nah, duplicate layer tinggal digeser ke kanan. Seperti biasa ya, geser ke kanan kayak gini. Nah, gitu ya. Geser ke kanan sesuai kebutuhan. Oke. Letaknya boleh di bawah atau dimanapun terserah kalian. Duplicate lagi. Seperti biasa, lalu geser ke kiri. Nah, gitu teman-teman. Nah, cara kerjanya sama teman-teman. Kalau misalkan kepengen diganti warna, tinggal diklik di bagian buahnya, diseleksi seperti biasa, ya. Terus kemudian seperti biasa, lalu teman-teman ke select invert, pilihnya select string, di oke, lalu di copy seperti biasa, aktifkan yang punya kita. Jadi teman-teman jangan klik di sini, bahaya ya. Teman-teman kliknya di bagian sini, lalu di Ctrl V. Nah, kalau diklik di sini, ini nanti masuk ke sini. Layar yang sama. Nah, saran saya kliknya di depannya. Nah, itu tidak apa-apa ya. Oke, jadi sebelum di masking teman-teman harus dikecilkan dulu sesuai kebutuhan. Kira-kira tempatnya mau di mana? Agak atas sini. Agak di sini juga boleh. Silakan. Kalau sudah, tinggal di masking dengan cara menampilkan seleksi di sini. Tekan alt klik. Oke. Lalu selection. Selesai kan, kurang lebih gitu. Kemudian warnanya bagaimana? Klik di sini lagi. Tekan alt klik. Oke, lalu diberi warna apa yang kalian suka. Oke, tinggal tarik dari sini ya, dari atas sini, tarik ke bawah. Dah, tinggal diklik di sini, lalu diklik di sini, klik lagi di sini, lalu pilih warna apa. Nah, cocoknya gitu ya, sesuai kebutuhan. Kira-kira pantasnya warna apa nih? Kalau warnanya seperti ini, oke. Setelah itu baru diselesaikan. Dan untuk tutupnya juga sama, teman-teman tinggal diklik aja di sini. Atau Ctrl Shift A dulu ya, tekan tutupnya lalu ke color, terus kemudian teman-teman tinggal dirubah menggunakan terserah menggunakan hue saturation atau color balance juga boleh. Biasanya sih orang menggunakan hue saturation, tinggal diatur di hue nya warnanya apa kira-kira. Nah, apakah mau lebih gelap atau mau lebih seperti apa? Nah, tergantung ya. Terus lightness-nya dimainkan, apa lebih gelap atau bagaimana, tergantung kebutuhan kalian ya. Simple ya. Saturasinya mau lebih tajam atau mau lebih rendah, itu tergantung kalian. Nah, gitu ya. Misalkan kayak gini contohnya. Oh, saya suka udah seperti ini. Nah, sisanya teman-teman tinggal merubah untuk bagian tulisannya. Kalau di sini kan strawberry, berarti teman-teman diganti menjadi blueberry. Udah gitu doang, ya kan? Misalkan saya ganti apa tuh? 100% ya vitamin jatuhnya. Nah, ini ya. Jadi ini karena saya tadi copy, jadi tidak bisa diganti teman-teman. Jadi teman-teman harus merubah atau mengetik ulang namanya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, simple, sangat sederhana. Oke, ini karena tadi saya tidak, kalau mau diketik lagi ulang bagaimana? Tinggal diketik aja dari sini, misalkan
copy gitu ya kan, terus kemudian teman-teman tinggal dibuat baru, saya buat klik di sini langsung boleh, tidak apa-apa. Nah kayak gitu ya, tinggal diatur aja letaknya seperti apa, lalu tinggal double klik, kasih nama apa di sini, misalkan blueberry, oke misalkan gitu ya. Lalu teman-teman tinggal rubah lagi seperti biasa, di Ctrl A, lalu diperkecil, kira-kira seperti apa dimensinya. Apakah mau lebih besar, lebih kecil, tergantung kalian ya. Oke. Kalau berkecil langsung di sini juga boleh, gak apa-apa. Tempatkan di sini. Ya. Kalau sudah, tinggal diberi warna. Saya tekan Ctrl Alt. Lalu diberi warna sesuai, ini kan warnanya beda ya, jadi saya coba untuk beri warna, kira-kira warnanya warna yang lebih gelap kayak gini. Jadi ingetin kalau backgroundnya terang berarti lawannya harus gelap. Selesai, simple ya. Lakukan dengan cara sama untuk yang WAM Indonesia juga boleh, tinggal berubah ya. Misalkan ini, nah ini bisa nih, nggak masalah, karena kenapa tadi kok tidak bisa? Karena waktu itu saya buatnya sudah berbentuk warna, bukan berbentuk teks, sudah berubah formatnya. Nah, tinggal ganti warna deh, sama kayak gini, lawannya lebih gelap. Udah, saya turunkan lebih gelap. Kenapa lebih gelap? Supaya bisa dibaca dan kontrasnya dapat. Gitu teman-teman, simple ya. Nah untuk yang lainnya juga sama teman-teman, tinggal dilakukan. Untuk yang 400 mili juga sama, di double klik, Ctrl A, lalu dipilih warna sesuai kebutuhan, kira-kira warnanya apa. Iya, selesai gitu. Untuk yang selanjutnya sama ya, untuk yang mangganya juga sama, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Cara saya 2 saja cukup. Kalau yang kedua udah ngerti, berarti yang ketiga juga sama kurang lebih seperti ini. Saya hapus ya. Oke teman-teman, itulah caranya, bagaimana ketika kita ingin mendesain menggunakan label. Jadi kita harus menyiapkan kira-kira poin-poinnya apa saja, dan warnanya bagaimana cara ngontrolnya, dan mengambil warnanya bagaimana kurang lebih, dan berubah botolnya bagaimana, dan berubah warna botolnya seperti apa. Oke teman-teman, itu saja. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya, karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana cara bermain desain dan animasi. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai software chip.